Tuhan, Shalom. 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 Wow, luar biasa saudara, kita bersyukur kita boleh ada lagi di bulan Oktober yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa yang akan kita jalani di depan sana. Saudaraku, kita bersyukur karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita bisa ada sampai dengan saat ini. Puji Tuhan, tema bulan Oktober yang Tuhan taruh untuk saya adalah berbagi kebaikan dalam kebenaran. Saya sempat berpikir, Tuhan, bukankah kebaikan itu kebenaran? Tuhan lalu ingatkan saya, tidak. Kalau kebaikan tidak dibungkus dalam kebenaran, kebaikan itu menjadi sia-sia. Lalu Tuhan mulai mengajarkan saya, misalkan begini, kamu baik kepada orang-orang yang susah, kamu baik kepada orang-orang yang sulit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tetapi pada saatnya ketika engkau tidak melakukan kebenaran, engkau tidak ada di dalam kebenaran, bahkan mereka juga tidak mengerti kebenaran. Pada saatnya nanti kebaikanmu itu yang engkau lakukan hasilnya adalah kekecewaan. Hasilnya hanya kekecewaan. Waktu Tuhan ajar seperti itu, saya langsung bilang, iya Tuhan. Tuhan sudah pernah mengajarkan saya, yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Dan saudara, malam ini Tuhan ingatkan saya, Tuhan Yesus di dalam mengajarkan murid-murid tidak saja membungkus tentang kebaikan, tetapi ada hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan sebenarnya tidak baik, tetapi tetap dibungkus dalam kebenaran. Saya lalu berpikir begini, Tuhan, apa yang Tuhan lakukan yang tidak baik tetapi masih ada di dalam kebenaran? Lalu puji Tuhan saudara, Tuhan kasih saya firman tentang perempuan Kana yang percaya, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan. Dia berseru dan dia minta, Tuhan kasihani aku, anakku kerasukan setan. Dan dia sangat menderita waktu dia kerasukan setan. Tapi Tuhan Yesus bilang buat murid, Tuhan Yesus tidak menjawab dan tidak merubrik dia sama sekali. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Tuhan Yesus bilang suruh dia pergi. Ia mengikuti kita. Murid-murid bilang buat Tuhan Yesus suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid sampaikan yang kepada Tuhan, kepada perempuan, meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus usir perempuan itu. Suruh perempuan itu pergi. Dia datang dengan satu harapan, saudara. Dia datang dengan satu harapan bahwa anak perempuannya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ketika Tuhan Yesus jawab dia begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan Yesus mulai tolak secara halus, saudara. Apakah ini kebaikan? Ini bukan kebaikan, saudara. Tadi waktu Tuhan ajar saya, kamu lihat ini, apakah menurutmu ini baik? Saya langsung senyum-senyum. Tapi saya percaya Tuhan tahu hatinya. Makanya Tuhan pengen menunjukkan ke murid-murid. Apa itu iman yang sesungguhnya? Apa itu kebenaran yang sesungguhnya? Di bagian awal waktu murid-murid bilang, Tuhan usir saja dia. Dia ikut kita berteriak-teriak. Tuhan tidak langsung mengusir. Tuhan jawab perlahan, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu tidak berhenti, dia tetap jawab, Tuhan tolonglah aku. Ini yang paling luar biasa, sangat sebenarnya secara manusia sangat menyakitkan. Dia bilang buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang buat dia. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tuhan Yesus menggambarkan perempuan ini seperti seekor anjing.
Tuhan Yesus menggambarkan perempuan ini seperti seekor anjing. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak. Anak-anaknya mana? Umat Israel yang tadi Tuhan bilang. Tapi perempuan ini tidak marah, saudara. Dengan penuh sukacita dia bilang begini, benar. Apa yang Tuhan bilang itu benar. Tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perkataan ini membuat hati Tuhan Yesus luluh. Apakah yang Tuhan Yesus lakukan itu kebaikan? Bukan kebaikan, tapi sudah pasti itu kebenaran. Mengapa bukan kebaikan? Tuhan Yesus mau tunjukkan buat bangsa Israel, buat murid-murid, kamu tidak sungguh-sungguh. Bahkan orang yang terhina pun, dia akan datang cari Tuhan. Dia akan datang cari kebenaran. Dia bukan cari kebaikan, dia cari kebenaran. Dia cari kebenaran. Hasil yang dia dapatkan adalah sesuai dengan iman dia. Sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tuhan bilang besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia belum pulang dan berjumpa dengan anaknya. Tapi seketika saat itu juga anaknya sembuh. Setelah dia dapat kebenaran, dia dapat kebaikan Tuhan. Saudara, ini hal yang luar biasa yang Tuhan bukakan buat kita. Tema ini, tema yang Tuhan mau kita mulai menghidupi. Melakukan kebaikan, tapi dibungkus dalam kebenaran. Harus benar-benar dibungkus dalam kebenaran. Supaya yang terlihat itu kebenaran, bukan kebaikan. Karena kalau kita baik, kita bisa dimanfaatkan orang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, orang tidak berani memanfaatkan kita. Nah, malam hari ini kita belajar sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, puji Tuhan, ada beberapa poin yang akan kita belajar malam hari ini tentang berbagi kebaikan dalam kebenaran. Berbagi kebaikan yang dibungkus dalam kebenaran. Artinya kulit kebenarannya di bagian luar, kebaikannya harus di bagian dalam. Kulit kebenarannya di bagian luar, kebaikannya harus di bagian dalam. Berarti yang terlihat adalah kebenarannya, bukan kebaikannya. Di saat kebenaran terlihat, yang dirasakan adalah kebaikan. Amin. Seperti kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pada
akhirnya kita mengatakan bahwa saya melakukan kebenaran. Tapi setelah kita melakukan kebenaran, yang kita rasakan adalah apa? Kebaikan Tuhan. Karena kita melakukan kebenaran. Karena kita bukan saja soal saya membantu dia dalam keuangan, tapi saya menyampaikan kebenaran untuk dia. Saudara, seringkali orang melihat kita, orang mengharapkan yang lain dari kita. Tapi anak Tuhan tahu. Anak Tuhan tahu. Dan setiap dia membantu orang lain tepat sasaran. Karena dia tidak membantu dalam kelebihan, kekuatan, kemauan, bahkan kebanggaan dia. Dia membantu, dia menolong dalam apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara lihat, orang lumpuh ini pekerjaan hari-harinya apa? Dia pekerjaan sehari-harinya adalah menjadi seorang pengemis. Menjadi seorang pengemis di mana? Luar biasanya dia menjadi seorang pengemis di pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Setiap hari dia duduk minta-minta di muka pintu gerbang Bait Allah yang namanya apa? Pintu Gerbang Indah. Berarti dia setiap hari hanya duduk sebatas di depan pintu depan Bait Allah. Dia belum masuk di dalam Bait Allah. Dan dia belum dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Dia dibawa hanya sebatas pintu rumah Tuhan. Apa yang terjadi di depan pintu rumah Tuhan? Dia hanya berprofesi sebagai seorang pengemis. Minta. Saudara lihat firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Matius 15. Perempuan Kanaan itu, dia datang seperti seorang yang tidak punya harga diri di hadapan Tuhan. Sama seperti orang lumpuh ini. Waktu Tuhan Yesus bilang buat perempuan Kanaan, saya datang hanya untuk domba-domba dari umat Israel yang terhilang. Perempuan Kanaan tidak berhenti di situ, dia masih mengemis, Tuhan, tolonglah Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Setiap hari banyak orang menolong orang lumpuh ini, tetapi tidak semua orang yang menolong orang lumpuh itu membuat kebenaran bagi dia. Membawa dia mengerti kebenaran. Mereka hanya membuat kebaikan, yaitu apa? Tolong dia supaya dia terus bekerja sebagai seorang minta-minta. Makanya saudara, di Mutiara Kasih Karunia, saya memberi semangat buat semuanya. Kerjakan apa saja yang kamu kerjakan, doakan semua yang kamu kerjakan, Tuhan akan buat pekerjaanmu jadi besar. Apapun itu, sekecil apapun itu saudara. Tapi yang harus dilakukan adalah yang kau kerjakan harus dibungkus dalam kebenaran. Harus benar-benar dibungkus dalam kebenaran. Kalau sesuatu tidak dibungkus dalam kebenaran, pekerjaan yang kau kerjakan dari waktu ke waktu hanya seperti gerbang indah. Kenapa depan pintu gerbang Bait Allah itu namanya gerbang indah? Sebenarnya secara tidak langsung firman Tuhan kebenaran ini mau sampaikan buat kita begini. Saat engkau masuk dalam bait Tuhan, saat engkau masuk dalam rumah Tuhan, engkau sedang melewati jalan yang sangat indah. Makanya Tuhan Yesus menawarkan diri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini jalan yang indah saudara. Gerbang yang indah. Untuk masuk di dalam bait Allah. Bait suci. Tapi orang lumpuh tidak pernah dibawa ke dalam bait suci. Dia hanya dibawa sebatas pintu gerbang saja. Dia hanya sebatas pintu gerbang saja. Dan yang luar biasa saudara, Petrus dan Yohanes sampaikan buat orang lumpuh ini berawal dari apa? Tatap mata saya. 'Tatap
Petrus dan Yohanes bilang, lihatlah kami, lihat, ini kan. Mengapa Petrus dan Yohanes suruh orang lumpuh untuk melihat mereka? Sebenarnya Petrus dan Yohanes mau menyatakan Kristus dalam hidup mereka, ada kebenaran dalam hidup mereka. Waktu orang lumpuh menatap mereka, orang lumpuh berharap dapat sesuatu. Ada sesuatu yang akan diberikan yang sangat berharga oleh Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes mematahkan pikiran yang salah, membawa ke pikiran yang benar. Emas dan perak tidak kupunya, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lebih baik mana, dapat uang atau bisa berjalan? Lumpuh itu berjalan? Belum. Sesudah kebenaran disampaikan, kuasa Kristus dinyatakan, orang lumpuh belum berjalan. Kebaikan Petrus dan Yohanes mulai terlihat. Kapan? Di ayatnya yang ke-7, Petrus dan Yohanes pegang tangan kanan orang itu. Bantu dia berdiri. Waktu dia mulai berdiri, baru firman Tuhan katakan, sudah dibantu dulu, baru firman Tuhan katakan, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dibantu untuk berdiri dulu, baru mata kakinya kuat. Saudara, waktu kita menyatakan kebenaran buat orang, kita bantu dengan mendoakan dia, iman dia mulai bertumbuh, surga mulai dipermuliakan, nama Tuhan mulai disenangkan. Makanya kenapa Tuhan mau bulan ini kita harus berbagi kebaikan dibungkus dalam kebenaran. Jangan cuma punya kebaikan, karena kadang kita baik, kita sementara melakukan belum tentu melakukan bentuk dari orang itu, karena orang itu bisa jadi batu sandungan, tapi Tuhan buat kita jadi batu loncatan. Ataukah yang kedua, Tuhan izinkan kita bertemu dengan dia supaya hal-hal yang baru, kebenaran-kebenaran yang baru terus kita pelajari. Amin. Jadi puji Tuhan saudara, ketika kita bungkus dengan kebenaran, berarti ayat 7 firman Tuhan katakan, ada bahasa membantu di situ. Saya jadi bersyukur saudara untuk program spesial Youth Mutiara Kasih Karunia. Itu mereka punya salah satu program yaitu Special You. Mereka mendampingi orang yang curhat, orang yang punya masalah, sampai orang itu benar-benar terlepas dari bebannya, baru mereka lepaskan dia. Saya bilang buat Tuhan terima kasih. Jadi di firman Tuhan malam hari ini ingatkan kita menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran tidak sebatas engkau berkata-kata saudara. Tidak sebatas engkau berkata-kata. Harus lebih dari perkataanmu, actionmu harus terlihat. Bagian yang terakhir kita lihat dari firman Tuhan ini. Orang lumpuh tadinya hanya sampai di depan pintu bait Allah. Di depan pintu gerbang indah. Pintu gerbang bait suci yang namanya pintu gerbang indah. Tapi ketika dia dibantu, kakinya mulai kuat. Mulai ada lompatan-lompatan sukacita di sana. Tempatnya sudah pindah, tidak di muka pintu bait Tuhan lagi, tapi tempatnya sudah pindah di bagian dalam. Dimulai dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan berbuat baik untuk dia. Setiap hari bawa dia pergi ke depan pintu bait Allah. Tujuan di sana bukan mencari Tuhan tapi mencari uang. Tujuan ke sana hanya untuk mendapatkan belas kasihan orang. Tujuan ke sana hanya untuk mendapatkan kemurahan hati orang supaya bisa dapat uang. Tuhan ubah. Kamu bukan saja harus ada di depan pintu rumah saya. Kamu harus masuk ke sini. Dimulai dari apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret. Itu. Dimulai dari dia mengalami kuasa Kristus. Pada saat dia menerima kuasa Kristus, tidak serta-merta dia menjadi orang yang kuat. Kakinya belum menjadi orang yang kuat. Dia dibantu oleh Petrus dan Yohanes.
berdiri perlahan-lahan. Waktu ada banyak orang mengalami kuasa Tuhan, ketika engkau tidak membantu dia mengalami Kristus, mengalami kebenaran dalam hidupnya, dia hanya akan menjadi orang yang duduk di luar rumah Tuhan. Tadi sore saudara, waktu kami berbicara di kebenaran, kalau orang lihat di bagian luar adalah kebenaran, tidak sembarang orang Tuhan akan izinkan mendekatinya. Orang-orang yang modus, Tuhan akan jauhkan. Saya selalu ingatkan buat anak-anak Mutiara Kasih Karunia, melakukan kebenaran jangan pernah kecewa. Melakukan kebenaran jangan pernah merasa sedih. Bahkan waktu kita melakukan sekalipun tidak ada hasilnya, ingat tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keuntungan dari kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil keuntungan. Dan hanya orang-orang yang Tuhan tentukan saja yang layak untuk menikmati kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Saya sering bersaksi bagaimana cara Tuhan pelihara saya, bagaimana cara Tuhan. Dia bilang tidak apa-apa. Anjing juga makan remah-remah. Saudara, kalau saudara dikatai anjing, masih mau bersyukur. Kalau saudara dikatai hal-hal yang membuat saudara terluka, apakah saudara masih mau bilang tidak apa-apa? Kerja Tuhan. Oh, begitu cara kerja Tuhan. Karena memang Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak baik supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Kadang Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi bagi kita supaya kita melihat kemurahan Tuhan. Amin. Jadi, saudara, mari belajar dari Simon Petrus dan Yohanes. Mereka tiap hari ada di rumah Tuhan. Apa yang mereka lihat? Mereka tahu kebutuhannya apa. Berjumpa dengan setiap orang. Mari. Pastikan orang melihatmu. Ada kebenaran di dalamnya. Pastikan setiap orang yang memandangmu ada kebenaran di dalamnya. Saya akan bagi tentang berbuat kebaikan yang dibungkus dalam kebenaran. Ada beberapa poin yang Tuhan bukakan dan Tuhan ingatkan saya harus bagikan ini. Karena ke depan pengajar-pengajar sesat akan mengajarkan hal yang salah dan membuat orang Kristen mengambil keputusan yang salah. Dan di situ banyak orang akan murtad buat Tuhan. Jadi hari Jumat minggu depan Mama Sandi, saya punya bagian untuk bawa pengajaran ini. Jumat, Sabtu, minggu depan. Jadi kalau Mama Sandi sudah bikin jadwal, malam ini perbaiki. Hari Jumat dan Sabtu minggu depan saya tetap bagi pengajaran ini. Ada beberapa hal yang Tuhan bukakan dan saya rindu untuk membagikannya. Saya bilang sama Tuhan, wow Tuhan, keren Tuhan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan malam ini untuk kita semua. Sekali lagi, kebaikan yang dibungkus dalam kebenaran hasilnya surga dipermuliakan. Surga disenangkan. Ada sukacita dan sorak-sorai di mana-mana. Karena orang-orang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.